tadi saya kalau bicara dengan Syekh, nanti rambutnya beliau, rambut Nabi yang beliau bawa akan dicelupkan di air, nanti akan dicampur dengan air yang lebih banyak. Jadi mohon kalau panitia bisa siapkan air dalam bentuk yang banyak, nanti dituangkan air dari tawasul rambut beliau, nanti kita sama-sama minumnya di sini. Atau kalau perlu ditaruh di bak mandi di rumah, jangan sampai habis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahi al-barril rahim wal malaikatil muqarrabin على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا ربنا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نصحح نياتنا لله ونسمع هذا الدرس ابتغاء مرضات الله عز وجل. صحح نياتنا. Setelah membaca hamdalah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, mari kita semuanya berupaya menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. أما بعد فإن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء المستحبة، من الأشياء التي اعتاد أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها أن يفعلوها. Mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu di antara sekian banyak perkara yang disunahkan dalam agama. Peringatan Maulid Nabi adalah salah satu tradisi yang dilestarikan oleh seluruh ahli sunnah di belahan timur dan barat dunia. Mereka selalu melestarikan tradisi perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام هو شكر لله أنه بعث إلينا هذا النبي الأمي الذي هدانا ودلنا على الطريق المستقيم. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita Nabi yang mulia ini, menunjukkan kepada kita semuanya jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى الناس ودلهم على الخير بعد أن كانوا مشركين. بفضله عليه الصلاة والسلام وبنشر دعوته عليه الصلاة والسلام دخل كثير من الناس إلى دين الهدى وصاروا مسلمين. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada umat manusia membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umat manusia petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang tadinya berada dalam kondisi syirik menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat jasa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat agama petunjuk yang dibawa oleh Nabi,
mereka semuanya secara berangsur-angsur memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، يعبدون شجرا أو حجرا أو تمرا أو غير ذلك من الأشياء التي لا تستحق أن تعبد. ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام ودل الناس أن الذي يستحق العبادة هو الإله الواحد وهو الله عز وجل. Sebelum datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia ketika itu menyembah segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak menyebabkan bahaya kepada mereka. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, ada bahkan yang menyembah kurma. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberitahukan kepada umat manusia, Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia bahwa satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudarat dan bahaya dan berhak disembah adalah Tuhan yang satu yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. كان الناس في الجاهلية يعبدون أشياء لها أحكام، يعبدون أشياء لها طول ولها عرض ولها عمق ولها لون ولها شكل وتتحيز في مكان ويجري عليها زمان محدودة. الناس كانوا يعبدون هذه الأشياء. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat manusia saat itu menyembah sesuatu yang memiliki ukuran, yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, hal-hal yang berada di suatu tempat, hal-hal yang dibutuhkan kepada zaman, kepada masa. Jadi umat manusia ketika itu menyembah benda-benda yang memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki warna, dan seterusnya. وهذه الأشياء لا تستحق العبادة، لأن الذي له طول وعرض وسم وتركيب وشكل ولون وهيئة يحتاج إلى من خصه بهذه الأشياء. هذا الجسم لا يخلق نفسه، إنما يحتاج إلى خالق خلقه وخصه بهذه الأشياء، وهو الله سبحانه وتعالى رب كل شيء. Benda-benda yang sebelumnya disembah oleh umat manusia itu adalah benda-benda yang memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki warna. Mereka semuanya membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran, bentuk, warna, panjang, lebar, kedalaman, dan seterusnya. Mereka bukan menciptakan diri mereka sendiri, tetapi mereka yang disembah, yang memiliki ukuran, panjang, lebar, kedalaman, dan melekat pada mereka sifat-sifat makhluk tersebut. Mereka semuanya tidak menciptakan diri mereka sendiri, melainkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. الرسول عليه الصلاة والسلام دل الناس أن الذي يعبد هو الله الذي ليس شكلا وليس حجما ولا يتحيز في مكان لا في السماء ولا في غيرها ولا يجلس على العرش ولا على غيره، لأن الله لو كان مثل هذه الأشياء التي يعبدها الكفار ما كان يستحق العبادة، ولكن ربنا منزه عن
صفات المخلوقات سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat manusia bahwa benda-benda itu semuanya tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan benda, bukan sesuatu yang memiliki rupa, bukan sesuatu yang memiliki warna, bukan sesuatu yang berada di sebuah tempat, di sebuah arah, bukan sesuatu yang bertempat di langit, bukan sesuatu yang bertempat di bumi atau di mana tempatnya, bukan sesuatu yang duduk di atas arsy, bukan sesuatu yang duduk di tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dari semua makhluk dan sifat-sifat makhluk tersebut. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk tersebut. Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih al-aziz في سورة الشورى في الآية التي رقمها 11 قال ربنا ليس كمثله شيء. هذه الآية أهل السنة والجماعة قالوا عنها هي أصرح آية في القرآن تنزه الله عن مشابهة المخلوقات. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 berfirman, "Laisa kamitslihi syai'," bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nafa an nafsihi an yakuna mushabihan li syai'in min al-makhluqat. ونفى أن يكون شيء من المخلوقات مشابها لله. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak ada satu pun di antara makhluk-makhluk Allah yang menyerupainya, yang menyerupai Allah. Allah la yushbihu shay'an fi الذات ولا في الصفات ولا الأفعال، فذات الله أي حقيقته وليست كحقيقة المخلوقات. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai semua makhluknya, baik pada zatnya, pada sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Zat Allah, yakni hakikat Allah, tidak menyerupai hakikat-hakikat makhluknya. لأن الله تعالى ليس جسما. Karena Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah benda, وليس حجما. bukan sesuatu yang memiliki ukuran. وليس له شكل. Allah tidak boleh diyakini memiliki bentuk. وليس له لون أو صورة. Tidak boleh diyakini Allah memiliki warna, memiliki rupa, gambar. أما المخلوقات فلها أشكال وأحجام ولها طول وعرض وألوان وصور. تنزه ربي أن يكون مثل المخلوقات. Sedangkan makhluk-makhluk semuanya memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki warna, memiliki bentuk-bentuk dan gambar masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dari semua sifat-sifat makhluk ini. وصفات الله ليست كصفات المخلوقات. Dan sifat-sifat Allah tidaklah menyerupai sifat-sifat makhluk. فالله تعالى واحد معناه لا شريك له، ليس معناه عدد واحد. إذا قلنا الله واحد معناه الله لا شريك له ولا مثيل، معناه الله لا شريك له. وهذا وهذه عقيدة المسلمين. أما إذا قلت زيد واحد أو عمرو واحد معناه عدد واحد يقبل الزيادة ويقبل النقصان. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala satu, Allah Taala itu wahid, artinya apa? Bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Dikatakan Allah
dikatakan itu adalah makhluk, bilangan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dikatakan Zaid 1, Amr 1, maka itu dari sisi bilangan yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan ketika dikatakan wahid 1 esa bagi Allah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Oke, Jelas? mafhum? Ya Ustaz Zainal, Syabab, mungkin تأخر الوقت هذا ويصير الناس كيف مفهوم؟ Paham? والله تعالى متصف بالسمع ومتصف بالبصر، لكن سمع الله وبصره ليسا كسمع وبصر المخلوقات. فالله يسمع بلا أذن، ويرى بلا عين، وسمعه لا بداية له ولا نهاية، وبصره لا بداية له ولا نهاية. أما المخلوق لا يسمع بلا آلة يحتاجها، ولا يرى بلا عين يحتاجها، وسمعه يتقطع يسمع ولا يسمع، ورؤيته ونظره يتقطع يرى ولا يرى، وسمعه له ما بداية له، والله ليس كالمخلوقات. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Ketika kita meyakini bahwa Allah mendengar, Allah melihat, pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar bukan dengan alat tertentu, bukan dengan telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bukan dengan mata, bukan dengan kelopak mata, bukan dengan suatu alat tertentu. Sedangkan kita manusia melihat dengan mata, kita butuh kepada mata untuk melihat segala sesuatu. Mendengar dengan telinga, tanpa telinga kita tidak akan bisa mendengar sesuatu apapun. Pendengaran Allah tidak bermula, tidak berakhir. Pendengaran Allah tidak terputus-putus. Kalau pendengaran kita terputus-putus, mendengar sesuatu, kemudian tidak mendengar, kemudian mendengar lagi, dan begitu seterusnya. Penglihatan kita juga begitu. Penglihatan kita kadang terputus-putus, melihat sesuatu kemudian tidak terlihat, kemudian melihat lagi, dan demikian seterusnya. Jadi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. واضح ومفهوم؟ Jelas? كل صفات الله ليست كصفات المخلوقات. Jadi semua sifat-sifat Allah wajib kita yakini tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. من حفظ الآية التي ذكرتها؟ Siapa yang hafal ayat yang sudah disebut dibaca tadi? Hafal semua ya? Laisa kamitslihi syai'. قال الله تعالى Ayo kita ikuti. Allah Ta'ala ليس كمثله شيء. laisa kamitslihi syai'. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. احفظوا هذه الآية وعلموها لغيركم حتى يستفيدوا وحتى ينتشر عند أهل السنة والجماعة. Kita harus hafal ayat ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka betul-betul memahami akidah, keyakinan, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيه كلام جميل وتقرير بعقيدة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا
متعددة الصور وأشكال وأحجام، وربنا ليس كذلك، لأن الله لا تتصوره الأوهام. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis yang sangat indah, sebuah hadis yang betul-betul menjelaskan dengan baik akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La fikrata fillah." Tidak boleh berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak boleh membayangkan, berkhayal, kemudian diyakini bayangan yang dikhayalkan itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bentuk apapun yang melintas dalam benak kita, warna apapun yang melintas dalam benak kita, ukuran sekecil sebesar apapun yang melintas dalam benak kita, maka Allah tidak seperti yang terlintas itu. Kita wajib meyakini Allah tidak menyerupai yang terlintas dalam benak kita ini. واضح؟ Jelas? من حفظ الحديث؟ Siapa yang hafal hadis tadi? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب. هذا الحديث صحيح ومعناه صحيح، وفيه نفع ودليل وتقرير لعقيدة المسلمين، فاحفظوه وعلموه. Jadi hadis ini hadis yang sahih, maknanya, kandungannya juga sahih. Hadis ini mengandung penjelasan, ulasan tentang akidah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan akidah umat Islam semuanya. Oleh karenanya, mari kita hafalkan, kita ingat-ingat, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita semuanya. وجاء في الأثر أن وفدا من أهل اليمن جاءوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. يعني جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا الدين وحتى يسألوه أن هذا العالم كيف كان أول أمره. الرسول عليه الصلاة والسلام فهم سؤالهم وفهم كلامهم، ولكنه قبل أن يجيبهم علمهم أصل التوحيد، علمهم أصل التوحيد، فقال لهم: كان الله في الأزل حيث لا مكان ولا بداية ولا عرش ولا سماوات، الله كان موجودا ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يعني ثم خلق الله الماء أول المخلوقات، وخلق الله العرش بعد ذلك خلق هذه المخلوقات، فعلمهم أن الله موجود بلا مكان، وبعد أن خلق الله المخلوقات يبقى الله موجودا بلا مكان. علمهم أصل عقيدة أهل السنة والجماعة. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hadisnya sahih juga, bahwa sekelompok orang dari Yaman, mereka datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami datang kepadamu untuk memperdalam ajaran agama ini dan untuk bertanya kepada Anda tentang awal mula atau permulaan alam ini. Ketika Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau langsung memahami apa maksud dari perkataan mereka. Nabi memahami betul bahwa mereka bertanya tentang awal mula alam ini, apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi SAW tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Justru Nabi mengajarkan sesuatu yang lebih penting dari pengetahuan ini, yang lebih penting dari mengetahui apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjelaskan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada pada azal dan belum ada segala sesuatu selainnya. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Allah ada pada azal sebelum semua makhluk ada. Pada azal yang ada hanya Allah, belum ada arsy, belum ada langit, belum ada makhluk apapun. Kemudian wa kana arshuhu 'alal ma'. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air sebagai makhluk pertama, kemudian diciptakan arsy, kemudian setelah itu diciptakanlah makhluk Allah yang lain. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat sebelum tercipta semua tempat, ada tanpa arsy sebelum adanya arsy, dan setelah Allah menciptakan semua makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada tanpa tempat. Sebagaimana sebelum ada tempat Allah ada tanpa tempat, setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan semua makhluknya, Allah tetap ada tanpa tempat. واضح ومفهوم؟ Jelas? ممكن أسأل أسئلة في آخر الدرس. Nanti di akhir sesi ini, akhir ceramah akan ditanya ya. مفهومة؟ فإذا عقيدة المسلمين من سيدنا آدم إلى يوم القيامة هي أن الله موجود بلا مكان، لا يسمو السماء ولا يسمو الأرض، ليس في جهة من الجهات، ليس في جهة فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، ولا يجلس ربنا على عرش ولا على كرسي، ولا ينزل ربنا كنزول المخلوقات ولا يصعد. هذه كلها طرهات السنة عقيدتهم ما ذكرنا، فاثبتوا على ذلك، فإنه ثبت على ذلك وذاب عليه فإنه من الفائزين. Jadi keyakinan umat Islam sejak mulai zaman Nabi Adam alaihissalam hingga nanti akhir zaman, hingga kiamat tiba nanti, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat di atas langit atau di tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di salah satu arah atau semua arah. Allah Ta'ala tidak boleh diyakini ada di atas atau di bawah, atau di kanan atau di kiri, atau di depan atau di belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diyakini turun secara fisik seperti turunnya makhluk, atau naik dari bawah ke atas bagaimana naiknya makhluk. Itu semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. واضح ومفهوم؟ حان وقت النوم ولا Sudah ngantuk ya? Diteruskan. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها تستحق أن تعذب في نار جهنم إلا واحدة. فسأله الصحابة: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية أخرى هي السواد الأعظم. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya berhak masuk neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya berhak masuk neraka kecuali satu golongan. Umat Muhammad akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berhak masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat pun bertanya, siapa golongan yang tidak masuk neraka? Siapa golongan yang tidak akan disiksa di neraka itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat lain Rasulullah menjawab, as-sawabul a'zam, kelompok mayoritas, jumlah terbanyak di kalangan umat Muhammad. فإذا الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرق 73 هي التي عقدتنا ما ذكرنا، وهي التي نهجها ما ذكرنا، وهي التي تمسكت بحديث الرسول وبنهجه وبسنته وبكتاب الله. Siapakah kelompok mayoritas yang akan selamat itu? Al-jamaah. Mereka adalah golongan mayoritas umat Muhammad yang akidahnya, yang keyakinannya yang sudah dijelaskan tadi, yang keyakinannya tentang Allah, yang ajaran-ajarannya tentang Allah adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. من هذه الفرق الضالة التي ابتعدت عن منهج أهل السنة والجماعة، ابتعدت عن منهج رسول الله، فرقة هم المشبهة. لماذا اسمهم المشبهة؟ لأنهم يشبهون الله بالمخلوقات. الله تعالى في القرآن كما ذكرنا نزه نفسه عن مشابهة المخلوقات، ونزه نفسه أن يكون له شبيه أو مثيل. وهذه الفرقة المشبهة شبهوا الله بالمخلوقات وجعلوا له أشباها وأمثالا وضلوا وكفروا. Di antara golongan-golongan yang sesat yang akan masuk neraka, yang menyimpang dari golongan mayoritas yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang bernama musyabbihah. Golongan musyabbihah adalah golongan, kenapa dinamakan musyabbihah? Karena mereka meyakini bahwa Allah menyerupai makhluknya. Padahal tadi sudah kita jelaskan dari Al-Quran, dari hadis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Jadi kelompok musyabbihah ini, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini, telah menyimpang dari ajaran bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يعتقدون والعياذ بالله أن الله جسم، وبعضهم يقول هو في السماء، وبعضهم يقول جالس على العرش، والعياذ بالله تعالى جعل الله مثلنا ومثلكم ومثل البهائم ومثل الجن والملائكة، فهؤلاء ليسوا مسلمين وإن قالوا عن أنفسهم أنهم مسلمون. Jadi golongan musyabbihah ini, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini meyakini bahwa Allah adalah benda seperti halnya makhluknya. Mereka meyakini bahwa Allah bertempat di langit. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Keyakinan-keyakinan ini menyebabkan mereka telah keluar dari akidah Rasulullah SAW. Mereka telah keluar dari Islam. Oleh karenanya
keyakinan seperti ini, ya, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini harus betul-betul kita jauhi. هذه الفرقة تحرم التبرك بآثار رسول الله وتقول عنه شرك، تحرم التوسل برسول الله وبأنبياء الله وبأولياء الله، تحرم زيارة قبر رسول الله وإلى غير ذلك من الضلالات العجيبة التي ما جاءت في دين الله، إنما هم يقولون بها من باب التشهي، من باب الهوى، من باب حب الترضع والعياذ بالله من شره. Golongan ini juga mereka meyakini bahwa tidak boleh mengambil berkahnya Rasulullah. Mereka melarang kita bertawassul dengan para nabi, para wali, dan orang-orang yang soleh. Mereka mengharamkan kita pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan berbagai macam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang lain yang tidak pernah ada dalam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. هذه الفرقة التي اسمها الوهابية ويسمون نفسهم زورا وبهتانا السلفية. Kelompok inilah, golongan inilah yang dikenal di kalangan kita dengan nama golongan Wahabi. Meskipun mereka menamakan diri mereka dengan nama palsu, menamakan diri mereka Salafi. السلفي هو من يمشي على نهج السلف، على نهج المسلمين الأوائل، وهؤلاء ليسوا كذلك، هم كذابون إذا قالوا عن نفسهم أنهم سلفيون، كذابون، هم مخالفون للسلف. Salafi yang sesungguhnya adalah mereka yang mengikuti ajaran agama yang dicontohkan oleh generasi-generasi awal Islam. Padahal mereka ini jelas-jelas berbohong, jelas-jelas berdusta, meyakini keyakinan-keyakinan, mengikuti ajaran-ajaran yang sangat jauh berbeda dari ajaran yang diajarkan oleh generasi-generasi awal umat Islam. واضح؟ Jelas? هذه الفرقة كيف تنتشر بين المسلمين؟ الجهل انتشر بين بعض المسلمين، فيأتي هذا الوهابي بلحيته الطويلة وعباءته وقميصه ويقول له بعض الآيات وبعض الأحاديث، هذا المسلم الجاهل يمشي معه فيخسر دينه والعياذ بالله. وإما بطريق المال، يدفعون المال معهم المليارات والملايين، ينشرون بين المسلمين المليارات والملايين حتى يشدوهم فيمشوا معهم. نسأل الله السلامة. Bagaimana golongan Wahabi yang jelas-jelas kita semuanya tahu sesat ini, bagaimana bisa ajarannya menyebar di tengah-tengah umat sekarang ini? Ada dua jalur penyebaran mereka. Yang pertama, banyak di antara umat Islam yang sudah tidak lagi mempelajari ajaran-ajaran agama dengan baik, sehingga ketika ada orang datang dengan jenggot yang panjang, dengan gamis, ya, baju putih, baju panjang, kemudian menyebutkan ayat-ayat, menyebutkan hadis-hadis, maka orang muslim yang minim pengetahuannya tentang agama akan mudah terpengaruh. Ketika terpengaruh, maka dia telah rugi dunia dan akhiratnya. Dia telah mengikuti ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan jalur harta. Di mana-mana kelompok ini membagi-bagikan beasiswa, membagi-bagikan uang, ya. Kemudian sebagian orang yang lemah imannya ngambil uang itu, mengikuti ajaran mereka, sehingga mereka ikut-ikut tersesat dari jalan yang benar. واضح؟ فإذا ما اسم الفرقة التي قال Jelas ya? Namanya apa dari kelompok ini? ما شاء الله. Belum tidur ya? طيب الفرقة الثانية حزب الإخوان. هؤلاء حزب
حزب الإخوان أصلهم من مصر، شيخهم ورئيسهم المسمى سيد قطب الذي ألف كتابا سماه في ظلال القرآن، له ضلالات ما قالها أحد قبله، منها أنه كفر كل الأمة إلا حزبه، قال كل الذين يدعون الإسلام على وجه الأرض كفار، حتى المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على المنازل كافر. لماذا؟ لأنه ليس في حزبه. كفرهم وكفر المسلمين في باقي البلاد لأنهم لا يمشون مع حزبه. هذا هو الضلال العجيب والعياذ بالله. Kelompok yang kedua yang termasuk di antara 72 golongan yang sesat itu tadi adalah kelompok atau golongan yang bernama Hizbul Ikhwan. Asal mereka dari Mesir. Mereka pengikut seorang yang menamakan dirinya Sayyid Qutb, yang mengarang sebuah buku yang dia namakan Fi Ridal Quran. Namanya cakep, di bawah naungan Al-Quran. Tetapi di isinya, dalam kandungan buku itu, di situ dia menyampaikan keyakinannya, menegaskan bahwa semua kaum muslimin kafir kecuali yang ikut dengan kelompoknya. Artinya apa? Dia kafirkan kita semuanya. Dia kafirkan orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dia kafirkan umat Islam di seluruh dunia, kecuali yang mau ikut bergabung dengan kelompoknya yang namanya Hizbul Ikhwan itu. فإذا ما اسمها الفرقة الثانية؟ Apa nama kelompok yang kedua tadi? يا سلام. الفرقة الثالثة حزب التحرير. تعرفون حزب التحرير؟ حزب التحرير هذا موجود في لبنان وفي أندلسيا وفي ماليزيا، منتشر. عندهم عنوان براق يشدون به الناس، يقولون نريد أن نقيم الخلافة، هكذا يقولون. من وقت نشأتهم إلى الآن ما فعلوا خطوة واحدة لإقامة الخلافة، ما فعلوا شيئا أكثر من 50 سنة، صحيح؟ ما فعلوا شيئا لإقامة الخلافة. وزد على ذلك أنهم عندهم عقائد المعتزلة، فيعتقدون أن العبد يخلق فعله الاختياري. كما شئت الآن أنا عندهم يعتقدون أنني أنا خلقت فعلي وليس الله. هذا كفر والعياذ بالله صريح. فالخالق هو الله فقط. Golongan ketiga termasuk golongan yang menyimpang adalah golongan yang bernama Hizbut Tahrir. Ya, pokoknya yang ekstrim-ekstrim. Namanya di sini HTI. Ada di Lebanon, di Indonesia, di Malaysia, sudah lumayan menyebar. Mereka ini mengangkat isu yang terlihat menarik perhatian semua orang. Isu yang seakan sangat mulia. Mereka mengatakan, mari kita tegakkan khilafah Islamiyah, mari kita dirikan negara Islam, kata mereka. Tetapi apa yang terjadi sejak mereka berdiri sampai sekarang, kurang lebih 50 tahun, tidak satu langkah pun untuk mendirikan khilafah telah mereka lakukan. Tidak ada satu langkah pun yang sudah mereka capai dalam upaya untuk mendirikan khilafah itu. Bahkan ternyata ditemukan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini adalah menghidupkan kembali paham-paham Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa ketika hamba melakukan perbuatannya yang disengaja, berjalan misalnya, ya kalau kita berjalan, katanya itu yang menciptakan perbuatan itu adalah hamba, adalah manusia itu sendiri, bukan Allah. Padahal kita semuanya tahu satu-satunya pencipta, satu-satunya khaliq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. واضح؟ لا. ما اسم الفرقة الثالثة؟ Apa nama golongan yang ketiga? حزب التحرير. فإذا الوهابية حزب الإخوان حزب التحرير، احذروهم وحذروا منهم. Jadi kita sudah tahu ya nama tiga kelompok itu, sudah dijelaskan tadi keyakinan-keyakinannya, paham-pahamnya. Mari kita semuanya waspadai. Anak-anak kita dikasih tahu, anak-anak kita dikasih tahu, karena penampilan mereka itu menarik. Ya, anak-anak kita
adalah kelompok yang sebetulnya sangat jauh dari Islam. Alhamdulillah. Al-ulama qassamu ar-riddata ila thalath aqsam. Ar-riddah ma'naha tarku al-Islam, qat'u al-Islam. Capek? العلماء قسموا الردة التي معناها قطع الإسلام إلى ثلاثة أقسام. Satu lagi pembahasan penting, para ulama membagi riddah. Riddah itu perbuatannya orangnya namanya murtad. Orang kalau jatuh pada riddah ini maka dia keluar dari Islam. Para ulama membagi riddah menjadi tiga bagian. النوع الأول الكفر القولي ويكون باللسان كما يسب الله أو ملكا من ملائكة الله أو رسولا من رسل الله أو الشريعة أو شعيرة من شعائر دين الله كالمسجد مثلا. Riddah yang pertama atau kekufuran yang pertama adalah kufur qauli, kufur ucapan, kufur yang berbentuk ucapan. Artinya perkataan-perkataan yang jika orang mengucapkannya dengan lidahnya maka mengeluarkan orang itu dari Islam, kafir, murtad. Seperti orang yang mencaci maki Allah, orang yang dengan lidahnya mencaci maki Allah, mencaci maki salah seorang malaikat, mencaci maki Islam, mencaci maki salah satu syiar Islam seperti masjid misalnya, itu namanya kufur perkataan. والنوع الثاني الكفر الفعلي يكون باليد أو بالرجل مثلا كمن يرمي المصحف في الزبالة القاذورات وهو يعلم أن هذا المصحف أو يرمي المعصم شرعا كتاب الشرع الفقه أو التوحيد وهو يعلم بما فيه في القاذورات هذا كفر والعياذ بالله تعالى أو يدوس على كتاب الشرع أو على المصحف وهكذا. Yang kedua, kufur perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan oleh seseorang mengakibatkan orang itu keluar dari Islam. Seperti menginjak Al-Quran, seperti menginjak buku-buku syarak, buku-buku agama, buku-buku fikih, tauhid dan semacamnya. Seperti juga ya melempar Al-Quran ke tong sampah. Dia tahu bahwa itu Al-Quran, dia buang ke tong sampah. Dia tahu itu buku-buku isinya fikih, hadis dan semacamnya, dia buang ke tong sampah atau tempat-tempat kotor. Perbuatan seperti itu adalah pelecehan terhadap agama yang mengeluarkan orang dari Islam. والنوع الثالث الكفر الاعتقادي ويكون بالقلب كما يعتقد في قلبه أن الله جسم أو أن الله ضوء أو أن الله ينسب للسماء أو مكان أو أن الله جالس على العرش أو أن الله مثل مخلوقاته. Yang ketiga adalah kufur keyakinan. Ada keyakinan-keyakinan yang jika diyakini oleh hati seseorang maka mengakibatkan orang itu keluar dari Islam. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda, sesuatu yang memiliki ukuran. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah adalah cahaya, orang yang meyakini Allah bertempat di langit, orang yang meyakini Allah duduk di atas arsy misalnya dan semacamnya, maka orang ini dengan keyakinan-keyakinan tersebut telah keluar dari Islam. وقع في نوع من هذه الأنواع نوع واحد فقط خرج من الإسلام لم يعد مسلما. كيف يرجع إلى الإسلام؟ يقول الشهادتين أو ما كان في معناهما يدخل إلى دين الإسلام ولا ينفعه غيره. Kalau orang sudah terjatuh pada salah satu saja di antara tiga macam kekufuran ini, salah satu saja terjatuh pada salah satu di antara contoh-contoh dan macam-macam yang telah disebutkan, maka orang itu telah keluar dari Islam. Cara untuk masuk Islam kembali dengan membaca dua kalimat syahadat dan meninggalkan perbuatan atau keyakinan atau perkataan kufur itu tadi.
dan tidak bisa masuk Islam dengan membaca kalimat-kalimat yang lain. Kalau mau masuk Islam dia baca 2 kalimat syahadat atau kalimat yang semakna dengan ini. يعني إذا استغفر الله وهو لم يقل الشهادتين بعد صغيرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau yang sedang beliau pegang itu adalah potongan, namanya potongan kecil ya, sepotong dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الرسول عندما حج حجة الوداع حلق شعر رأسه ووزعه وإنما ليتبرك به كما روى الإمام مسلم. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, beliau mencukur rambutnya. Kemudian rambut ini beliau bagi-bagikan kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk dimakan? Tidak. Rambut bukan untuk dimakan. Rambut dibagi-bagikan oleh Nabi kepada para sahabat untuk diambil berkahnya. فإذا التبرك مشروع في دين الله وليس شركا وليس بدعة. Jadi ngambil berkah tabarruk itu sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan dalam Islam, bukan perbuatan syirik, bukan perbuatan bid'ah yang sesat. نحن إن شاء الله سوف نضع هذه الشعرة في هذا الباب وتحصل فيه البركة، ثم أنتم إن شاء الله تنالون منه وتزيدون. يعني إذا أخذتم قليل وزدتم روحهم تبقى البركة إن شاء الله تعالى تستعملونه في أن تشربوه أو أن ذلك. Jadi nanti rambut akan dimasukkan ke dalam galon ini, sehingga ketika dimasukkan maka airnya menjadi penuh dengan berkah. Ya. Tapi air ini diambil, yang ingin ngambil silakan ngambil, digunakan untuk minum, ya. Sebelum habis airnya, kasih lagi, tambah air lagi, tambah air lagi, tambah air lagi, jangan sampai habis, sehingga berkahnya terus ada, terus nyambung, ya. جدا أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى حسن سماعكم ونسأل الله لنا ولكم النفع إن الله على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semuanya tetap duduk di tempat masing-masing. Ya Pak, tetap di tempat saja. Tempat di masing-masing ya. Bapak Ibu para tenang, semuanya insya Allah bahagia. Tadi kita iringi tabaruk ini dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على Yeah.
panitia untuk memudahkan pembagian. Ada yang buat dispenser yang dipencet itu, ada yang punya nggak? Tidak ada, nanti mau jamaah dulu. Jadi panitia yang mengatur cara pembagiannya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan tausiah yang berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mujib Purwadi. Kalau 10 menit, 15 menit kita minta berkahnya beliau. Halo.